Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wilda Asmi. Ini adalah sebuah media pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang silahkan anak-anak Ibu rapikan mejanya dan buang sampah yang ada di dalam kelas ini ya. Oke, jika semuanya sudah bersih, kita sudah siap untuk belajar ya. Silahkan keluarkan buku sejarah kebudayaan Islamnya lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Dinasti Ayyubiyah. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, sebelumnya kita sudah mempelajari sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah. Jadi anak-anak Ibu masih ingat ya, apa itu sejarah perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Itu ada sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah, pendiri dinasti Al-Ayyubiyah, dan juga tokoh-tokoh yang berperan penting dalam berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, jangan lupakan materi yang sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, itu perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, sekarang itu kita berada pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Oke, untuk menentukan perkembangan peradaban ini, kita harus memperhatikan beberapa indikator berikut ini. Untuk indikator pertama yaitu menemukan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah, yang mana nanti anak-anak Ibu akan mencari apa saja kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh dinasti Al-Ayyubiyah ini. Kemudian, anak-anak Ibu mampu menceritakan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah ini yang telah anak-anak Ibu cari. Nah, baiklah anak-anak Ibu, ada 4 materi yang akan anak-anak Ibu pahami hari ini. Itu ada 4 poin kemajuan yang diperoleh oleh dinasti Al-Ayyubiyah semasa pemerintahannya. Yaitu, yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, kemajuan di bidang militer dan sistem pertahanan. Serta yang keempat, kemajuan di bidang pertanian. Nah, silakan anak-anak Ibu simak penjelasan berikut ini dengan baik ya. Nah, yang pertama kita lihat itu kemajuan di bidang pendidikan. Di mana di bidang pendidikan ini, dinasti Al-Ayyubiyah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Yang mana pendidikan yang dikembangkan oleh penguasa Ayyubiyah diantaranya adalah sekolah yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis, kemudian pembangunan rumah sakit yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai sekolah kedokteran. Jadi, dinasti Al-Ayyubiyah ini tidak hanya menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat berobat saja, dia juga menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat belajar. Nah, dalam mencapai sebuah keberhasilan, kita harus memiliki usaha. Iyalah, secara keberhasilan itu tanpa adanya sebuah usaha maka dia tidak akan pernah terwujud. Ya, jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh para khalifah Al-Ayyubiyah ini untuk memajukan pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama usaha yang dilakukan yaitu yang membentuk departemen khusus di bidang pendidikan. Yang kedua, membangun lembaga-lembaga pendidikan di setiap kota, serta yang ketiga, mengubah Al-Azhar.
Nah, dalam pembentukan Departemen Khusus Pendidikan, Khalifah Ayyubiyah mengganti Darul Hikam dengan Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Darul Hikam ini adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyah diganti menjadi Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Nah, dalam membangun lembaga pendidikan, Khalifah Al-Ayyubiyah itu mendirikan sekolah-sekolah di setiap kota, seperti di kota Kairo, kota Damaskus, kota Hadramaut, dan Yaman. Nah, sebagaimana banyak yang kita temukan saat sekarang ini, banyak dibangun waduk dan irigasi-irigasi untuk pengairan perkebunan dan pertanian. Nah, inilah yang dilakukan oleh Khalifah Ayyubiyah dalam kemajuan di bidang pertaniannya. Mereka membuat irigasi dan waduk untuk mengairi perkebunan agar tanaman-tanaman menjadi subur, dan untuk pertanian agar hewan-hewan, ternak, dan juga sawah mereka menjadi subur. Nah, yang terakhir yaitu kemajuan di bidang perdagangan dan perekonomian, di mana pada bidang ini Khalifahan Ayyubiyah menjalin kerjasama dengan orang-orang Eropa, yaitu mereka menjalin dengan adanya perdagangan internasional melalui jalur laut. Semenjak itulah dunia perekonomian sudah menggunakan sistem kredit, bank, dan sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Nah, baiklah anak-anak, itulah materi kita untuk hari ini ya. Nah, semoga dari apa yang Ibu jelaskan tadi, Ananda dapat mengambil pelajaran dan mampu memahami perkembangan peradaban Islam yang terjadi di masa kekhalifahan Ayyubiyah. Nah, untuk selanjutnya, silahkan dibaca buku tentang penguasa-penguasa besar Daulah Ayyubiyah ya. Ini akan kita pelajari untuk minggu depan. Oke, untuk hari ini Bu rasa cukup. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.